find my place, and the world is too big. In your arms I feel like I find a place to be, the better version of me. Love the way you love me. The words I love you are not strong enough to tell you my love. I give you all my life, give you all my heart, never once look back. I give it all to you. I give you all my heart, I give you all my life, never once look back. I give it all to you. You don't care about my flaws. You say you love it all, no matter what I do. No matter how many times I fall, you're always there to catch me. You're always there for me. The words I love you are not merely enough to tell you my love. I give you all my heart, give you all my life, never once look back. I give it all to you. I give you all my heart, give you all my life, never once look back. I give it all to you. I give you my heart, give you my life, never once look back. I give it all to you. I give you my heart, I give you my life, never once look back. I give it all to you. Terima kasih ya Mutia. Itu rezeki nomplok, Pak. Rezeki nomplok Rezeki tuh. nomplok, harta karun. Mereka harus ketemu lagi. Tunggu lagi. Oke, Bapak-bapak sekalian, Bu Nova, ini bimbingan saya ini kita mulai ya Pak ya. Ya silakan Pak, silakan Pak. Nah, bimbingan saya ini menulis tentang sebetulnya ini mereplikasi atau meneruskan lah penelitian-penelitian yang ditulis oleh teman-temannya sebelumnya, yaitu tentang diversifikasi Pak. Jadi apakah diversifikasi yang dulu kan bimbingannya Bu Etika ada tuh. Kemudian bimbingan saya juga kemarin ada. Setelah dia melakukan diversifikasi, apakah berpengaruh pada peningkatan ROA-nya gitu. Nah ini katanya sih ada rumus tertentu. Rumus apa namanya? Apa namanya? Indeks Pak. Indeks, ada satu indeks. Katanya bisa mengukur derajat diversifikasi. Nah itulah kemudian yang dilihat dampaknya ke ROA. Gitu Pak. Nah, mudah-mudahan ini bisa lancar penulisannya. Silakan ya Mutia dipresentasikan. Kita mencatat masukan-masukannya nih dari Bu Nova dan dari Pak Sparta. Ya, silakan Mutia dipresentasikan. Jangan jelaskan yang kami udah tahu. Jadi pokok-pokoknya aja. Pokok-pokoknya aja apa sebetulnya penelitian ini dan bagaimana metodologinya, bagaimana Anda akan melakukan penelitian ini gitu. Silakan Mutia. Izin share screen ya Pak. Ya silakan.
Maaf Bapak Ibu, apakah udah terlihat? Ya, sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Sparta SEME AKSIE dan Ibu Nova Novita SEMS AK selaku penguji, kepada Bapak Dr. Muklis SEMBM selaku dosen pembimbing skripsi saya, Mbak Devita yang telah membantu proses sempro dan teman-teman yang telah hadir pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Diversitas Pendapatan terhadap Profitabilitas Perbankan di Indonesia. Latar belakang, sistem keuangan perbankan sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena fungsinya sebagai intermediasi, lalu lintas pembayaran, dan juga sebagai alat transmisi kebijakan. Perbankan Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menjelaskan bahwa perbankan adalah salah satu usaha yang menjalankan kegiatan usaha bank dan memiliki tugas menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan disalurkan dana kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kegiatan operasional perbankan pada dasarnya sama seperti kegiatan bisnis lain yang berusaha untuk bersaing dan mengembangkan bisnisnya sehingga bisa menghasilkan laba yang besar dan memperoleh pangsa pasar yang luas. Pandemi COVID-19 masih berlanjut sejak tahun 2019 akhir di dunia, termasuk di Indonesia. Kondisi ini menekankan sektor ekonomi, salah satunya yang terdampak ialah sektor keuangan dalam negeri, sehingga mempengaruhi kinerja perbankan dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana. Bagaimana bank bisa menghasilkan profitabilitas dapat dilihat dari return on asset, di mana ROA ini merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan memanfaatkan seluruh sumber daya atau aset perusahaan. Kemampuan bank dalam mencetak laba pun ikut melemah dilihat dari data Otoritas Jasa Keuangan yang menunjukkan ruang perbankan secara industri berada di level 2,47% per Desember 2019, menurun dari periode Desember 2018 yaitu 2,55% dan tetap mengalami penurunan di tahun 2020 di kisaran 1,59%. Menurut ekonom Indef Bima Yudhistira bahwa perbankan mengalami penurunan laba karena pendapatan bunga pinjaman yang menurun, banyaknya relaksasi dan restrukturisasi pinjaman, atau faktor lain yaitu suku bunga kredit yang kompetitif sehingga menyebabkan bank mengalami penurunan pendapatan bunga. Penurunan pendapatan bunga juga harus diikuti dengan peningkatan efisiensi operasional bank agar terjaga dengan baik. Dengan kemajuan teknologi membuat bank harus terus beradaptasi dan bertransformasi sehingga menciptakan dan mengembangkan layanan teknologi baru. Industri perbankan dalam menghadapi kompetisi dan krisis ini juga banyak yang melakukan perubahan strategi produksi dan distribusi menggunakan teknologi baru sehingga mengakibatkan kegiatan bank menjadi bervariasi, tidak hanya menghimpun dana, namun dapat melakukan kegiatan jasa lainnya seperti kegiatan trading, asuransi, jasa perantara, dan jasa lainnya. Layanan dan produk bank digital sangat diterima oleh masyarakat sejalan dengan perilaku konsumen yang menginginkan layanan perbankan di mana saja tanpa harus datang ke kantor bank. Dilihat dari grafik, pendapatan perbankan masih didominasi dengan pendapatan bunga, tapi pendapatan non-bunga juga mengalami peningkatan pesat. Berbagai cara yang dilakukan oleh bank tidak terus bergantung pada pendapatan bunga, seperti Bank BRI, Cimniaga, BTN yang telah mencatat pertumbuhan baik semester 1 2021 oleh pendapatan non-bunganya. Identifikasi masalah dari penelitian ini adalah perkembangan bank digital yang semakin pesat membuat bank memaksimalkan pendapatan dari segi non-bunga dan mendiversifikasikan pendapatannya. Beberapa bank digital yang telah mencetak laba melalui fee-based income seperti Automobile, Digital Banking Bank Cimniaga yang bertumbuh positif, tumbuh year on year sebesar 70% per Juli 2021. Bank BRI juga bulan Agustus 2001 dapat mencatat pertumbuhan fee-based income sebesar 47% year on year. Meningkatnya keuntungan dari sisi non-bunga pada perbankan konvensional di Indonesia, tapi tidak sejalan dengan angka ROA yang mengalami penurunan.
Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh diversifikasi pendapatan terhadap profitabilitas pada Bank Umum di Indonesia periode 2016 sampai 2020. Yang kedua, bagaimana pengaruh diversifikasi pendapatan non-bunga terhadap profitabilitas pada Bank Umum di Indonesia periode 2016 sampai 2020. Tujuan penelitian yang pertama menganalisis pengaruh diversifikasi pendapatan terhadap profitabilitas pada Bank Umum di Indonesia periode 2016 sampai 2020. Yang kedua, menganalisis pengaruh diversifikasi pendapatan non-bunga terhadap profitabilitas pada Bank Umum di Indonesia periode 2016 sampai 2020. Manfaat penelitian ini bagi akademisi diharapkan menjadi masukan dan referensi atau bahan informasi bagi akademis maupun peneliti lain yang ingin melakukan penelitian tentang diversifikasi pendapatan terhadap profitabilitas pada perusahaan, serta acuan atau pembanding untuk penelitian selanjutnya. Bagi manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada industri perbankan Indonesia tentang pengaruh diversifikasi pendapatan terhadap profitabilitas sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan aktivitas perbankan. Manfaat bagi perusahaan yaitu manajemen perusahaan dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan dalam melakukan diversifikasi melalui produk yang menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Lalu ada teori profitabilitas, di mana pertama ada teori portofolio yang menyatakan bahwa diversifikasi mampu untuk menurunkan risiko sehingga dapat memaksimalkan keuntungan. Teori ini menunjukkan bahwa pendapatan non-bunga bisa menjadi cara untuk melakukan diversifikasi sehingga terjadi penyebaran risiko yang biasanya terkonsentrasi pada portofolio pinjaman bank. Oleh karena itu, hal tersebut mendorong banyaknya bank dalam melakukan diversifikasi pendapatan. Bank tidak hanya fokus pada aktivitas pemberian kredit, namun bank dapat memperluas aktivitasnya ke usaha yang menghasilkan pendapatan non-bunga. Lalu ada profitabilitas, yang ini merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Profitabilitas pada penelitian ini menggunakan return on asset, yang merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba menggunakan aset yang dimilikinya. Maka dapat mencerminkan bagaimana manajemen bank menggunakan sumber daya yang dimilikinya dalam mengelola dan menghasilkan keuntungannya. Lalu ada diversifikasi pendapatan. Diversifikasi sendiri menurut Kamus Besar Indonesia ialah aneka-ragaman usaha dengan tujuan menghindari ketergantungan pada ketunggalan kegiatan produk, jasa, atau investasi. Menurut Sanya and Wolf, diversifikasi pendapatan dapat diartikan sejauh mana bank dapat menghasilkan pendapatan di luar portofolio pinjaman. Lalu ada kerangka pemikiran, di sini independent variabelnya, diversifikasi pendapatan berpengaruh positif terhadap profitabilitas, diversifikasi pendapatan non-bunga berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Kontrol variabel yang digunakan adalah bank size, equity ratio, dan bond. Hipotesis pertama, diversifikasi pendapatan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hipotesis kedua, diversifikasi pendapatan non-bunga berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Lalu operasional variabel, di sini ada profitabilitas untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan dalam waktu tertentu menggunakan return on asset sama dengan net income after tax per total asset. Lalu diversifikasi pendapatan yang menurut Sanya and Wolf itu melihat sejauh mana bank dapat menghasilkan pendapatan di luar portofolio pinjaman, maka dalam penelitian ini menggunakan Herfindahl Shipment Index mengikuti Amar Bogara dan Merciesa untuk setiap bank dalam memperhitungkan diversifikasinya. Diversifikasi pendapatan ini pertama memperhitungkan antara kegiatan utama bank dan menilai apakah bank yang mendiversifikasikan pendapatannya atau tidak, yaitu diversifikasi revenue sama dengan net non-interest income per operating revenue kuadrat ditambah net interest income per operating revenue kuadrat. Selanjutnya, diversifikasi pendapatan non-bunga.
Ini untuk mengukur diverifikasi dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan non-bunga dengan rumus diverifikasi. Pendapatan non-bunga sama dengan komisi dan fee revenue per net non-interest income kuadrat ditambah trading income per net non-interest income kuadrat ditambah modern non-interest income per net non-interest income kuadrat. Metode penelitian, objek penelitian ini adalah bank umum konvensional di Indonesia dengan rentan waktu 2016 sampai 2020. Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian kausalitas. Jenis data pada penelitian ini menggunakan kuantitatif data sekunder. Data penelitian diambil dari data laporan keuangan Bank Umum di Indonesia periode 2016 sampai 2020 yang menerbitkan laporan keuangannya di website resmi masing-masing perusahaan. Teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Berikut model regresi yaitu return on asset sama dengan koefisien konstanta tambah beta diversifikasi revenue ditambah beta 2 diversifikasi non-interest income tambah beta 3 size ditambah beta 4 equity tambah B5 loans dan error. Untuk teknik pengolahan data itu ada analisis statistik deskriptif dan penelitian ini menggunakan eView sebagai media alat pengolahan data. Lalu untuk uji penentuan model estimasi ada uji Chow yang menggunakan pendekatan common effect atau pendekatan fixed effect yang akan digunakan dalam model registry. Lalu ada uji Hausman yang memilih pengujian antara fixed random atau random effect yang tepat. Lalu ada uji Lagrange multiplier untuk mengetahui apakah model random effect lebih baik daripada common effect. Lalu uji asumsi klasik untuk mendapatkan estimasi, baik maka data yang digunakan untuk analisis regresif terlebih dahulu melakukan uji, yang pertama uji normalitas, uji multikolineritas, yang ketiga uji heterokodestisitas, yang keempat uji autokorelasi. Untuk uji hipotesis, untuk mengetahui tingkat signifikan antara variabel independen dan variabel dependen, yang pertama ada uji statistik R, uji statistik T, dan uji statistik F. Sekian presentasi dari saya. Ya, terima kasih Mutia. Mohon masukannya nih dari Pak Sparta dan Ibu Nova untuk Pak, saya bisa duluan Pak. Ya, silakan Pak Sparta. Karena saya lagi rapat, berikutnya saya minta Ya. pertama. Jadi ini menarik Pak, dia akan diversifikasi terhadap ROA kan. Ya. Menarik sih, simple dan hasilnya bisa melihat suatu kesimpulan makin diversified suatu perbankan, maka akan meningkatkan profitabilitas itu. Tapi kalau diversifikasi makin banyak, tidak meningkatkan pendapatan, itu ada yang aneh gitu ya. Rumusnya itu sudah bisa kita simpulkan. Diversifikasi itu kan kalau misalnya contoh ya, ini semua itu 2 saya bukan dakar 0,3 pangkat 2 kuadrat ya, tambah 0,4 kuadrat tambah 0,3 kuadrat berapa? Kuadrat atas. Berapa nih? 2,3 5,9 0,3 dikuadratkan tambah 0,4 dikuadratkan tambah 0,3 dikuadratkan. 17,3 Pak. 17,3. 17,3. Kalau 1 dikuadratkan berapa? Kalau 1 dikuadratkan berapa Pak? 2, berapa Pak? Oh. Angka 1 dikuadratkan dapat berapa? 2,1 Pak. 1 kuadrat dapat berapa? 1 kuadrat berapa Pak? 1. 4, oh. 1 kuadrat berapa? 1 kuadrat kan 1. 1 plus 1 mau 100 tetap 1 itu. Ya. Iya. Nah, apa yang bisa kamu ambil kesimpulan itu? Semakin 1
apa? Itu ada double index ya, double hedge index akan double hedge index ya. Kan double index itu logika seperti itu. Apa dapat kamu simpulkan? Simpulkan menurut Harvindal Management Index ini semakin terkonsentrasi, Pak. Konsentrasi maksudnya apa? Jadi semakin tinggi itu jika hasilnya semakin tinggi maka dia semakin terkonsentrasi. Bodoh, logika. Satu dikuadratkan, satu lagi 0,3 kuadratkan tambah 0,4 dikuadratkan tambah 0,3 dikuadratkan. Dapatkan berapa tadi? 17 ya, 17. Apa yang dapat kamu simpulkan di situ? Dengan itu. Kalau pelajaran logikanya nggak bisa jawab tuh. Apa yang dapat kamu simpulkan? Karena kamu harus menyimpulkan high index itu di deskripsi itu utama sekali itu. Apa high index itu? Dimaknailah, diresapi maknanya itu artinya apa? Angkanya makin besar artinya apa, makin kecil apa, kenapa demikian gitu ya. Gimana Mutia? Yang ini Pak, maksudnya yang Harvindal Hartman Index ini. Iya, apa artinya itu? Kan tadi dari pertanyaan satu kuadrat, satu. Tapi kalau 0,3 kuadrat, tambah 0,4 kuadrat, tambah 0,3 kuadrat, dapatnya berapa? 17. Artinya apa itu? Ya, kamu konsentrasi malah makin besar, makin konsentrasi malah salah kamu. Ada nggak penjelasan ini? Nggak ada, nggak ada di sini. High index semakin tinggi artinya apa? Kalau hasil Harvindal Index ini semakin tinggi, itu menunjukkan bahwa pendapatan bank lebih terkonsentrasi dan kurang terdiversifikasi, Pak, maksudnya. Itu ya. Jadi kalau semakin mendekati 1, itu berarti dia kurang terkonsentrasi. Ada penjelasan itu ada. Kurang terdiversifikasi. Ada Bapak. Di mana itu? Di nomor berapa? Di diversifikasi pendapatan Pak, di bab 2. Di bab 2 pasti pendapatan bunga atau non bunga itu? Di sebelum rumusnya itu ada dituliskan nilai diversifikasi revenue yang tinggi menunjukkan bahwa pendapatan bank lebih terkonsentrasi dan kurang terdiversifikasi. Katanya ke saudara, kalau seandainya dia satu jenis pendapatan berapa high index-nya? Satu aja. High index itu berapa? Kalau satu Pak, mendekati satu. Kalau banyak berapa? Menuju 0. Kok jadi 0? Maka itu logika matematik katanya di awal tadi itu. Kamu ngerti nggak matematiknya? Kalau pertama, 1 kuadrat berapa? 1 dapat. Kalau yang kedua, 1 di breakdown jadi 0,3%, 0,4%, 0,3%. Di masih dikuadratkan dapat berapa? Kan makin tinggi itu. Apa kuadratnya? Itu dapat berapa kuadratnya? Tanya berapa kuadratnya? Kan kamu dapat kuadrat berapa? 17. Berapa tadi? Artinya apa? Makin tinggi makin terdiversifikasi. Makin rendah makin terkonsentrasi. Itu logikanya. Benar nggak? Lihat rumus indeks itu. Indeks itu rumus bisa dimodifikasi. Penting logika penting kamu dapat. Ya. Iya. Iya Pak. Kalau dia mendekati 1 itu terkonsentrasi artinya. Kalau menjauhi 1, maka dikonsentrasi tinggi. Logika seperti itu kan? Kan sudah uji di awal dulu. Uji awal ngerti gak kamu matematik seperti itu? Jadi artinya apa? Artinya kalau kamu mau menggunakan high index untuk yang diversifikasi non bunga, kamu bisa macam-macam tuh. Enggak hanya sini ada berapa? Di sini ada 3 kan? Enggak hanya 3-nya itu bisa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa. Iya. Ini kamu yang paling fatal gini, di awal itu kamu mengatakan ada digital banking yang yang fee base-nya cukup, bayangkan tuh, separuh fee base itu mencapai total pendapatan bank. Luar biasa itu. Ya. Jadi total pendapatan, non bunga itu separuh dari pendapatan bunga. Kan tinggi sekali itu Mbak Mutia. Sehingga dalam penjelasan kamu itu mengatakan sebagian besar karena digital
banking ya, jasa-jasa retail banking kan, Mutia. Iya Pak, maksudnya itu pertumbuhan dari tahun. Iya. Jadi dari kamu di rumus yang indeks itu, yang high index yang terkait dengan non bunga itu bisa aja kamu kembangkan tidak hanya di sini kan ada tiga itu empat itu non net tiga commission and fee revenue, trading income, kemudian other non interest income. Jangan tiga kamu bagi, karena kalau kamu bagi banyak, high index itu makin tinggi itu, verifikasi makin tinggi. Tapi kalau cuma 3 aja itu nggak pas, nggak bisa, nggak seperti itu. Jadi dalam kamu mengadopsi formulasi ini, kamu betul kamu renungkan formulasi itu, komunikasi sendiri. Nah, jangan hanya matok rumus ini aja. Kan tidak ada larangan kita memperluas itu komponen dari high index non bunga itu. Kalau contoh gini, kalau pakai 3 aja, saya yakin diversifikasi makin rendah itu. Bisa kamu breakdown other non interest income, kamu breakdown ada 4 jenis, ya. Atau kamu misalnya commission and fee revenue kamu breakdown lagi, pasti saya yakin diversifikasi makin tinggi, ya. Ya Mutia. Jadi kamu cek lagi ya. Misal di bank itu sumber pendapatan apa saja yang dominan ya. Jadi jangan ikuti jenis formulasi ini, jangan ikuti ini. Enggak tercover diversifikasi sesungguhnya ada di perbankan itu. Ya, enggak tercover. Enggak bisa masuk di itu, Mutia ya. Jadi kamu harus ingat, makin tinggi data high index ini makin terverifikasi. Makin rendah konsentrasi 1 nilainya. 1 kode 1. Ya. 1 Mutia. Ya. Nah, jadi saya begitu aja. Kalau saya cek udah nggak ada masalah, Saya baca latar belakangnya oke ya, saya baca perumusan masalah nggak ada masalah ya. Cuman masuk kepada substansial mengenai konten dari formulasi itu dia agak masalah. Kamu harus memodifikasi high index non bunga itu dipecah, makin banyak makin bagus, ya. Gimana bagus karena ada perbankan misalnya gitu kamu bikin ada 10 ya, contoh yang contoh 10. Tapi bank A cuma 8, itu mengurangi verifikasi dia. Ya. Ada bank lain cuma 7, ada 8, 9. Tapi kalau bikin 4, ya, bikin 3, semua bank ada 3 itu. Semua bank ada 3. Jadi verifikasinya terkesan 3 model, 3 verifikasi, cuma masalah skor aja yang bikin itu. Skornya aja yang jadi masalah ya. Skor persentasenya. Jadi itu coba sarankan supaya diperluas. Mungkin ketiga kamu jadikan 4, 5. Misalnya contoh ya, kamu breakdown trading income itu. Trading income mungkin bisa kamu pecah. Trading income mungkin nggak ada usaha pecah ya. Mungkin semua bank ada commission and fee revenue. Nah, ini bisa pecah itu. Kemudian yang other non interest income bisa pecah, Mutia. Coba cek lagi di bank itu, dilihat di income statement-nya itu. Pasti bank itu 3 ini. Kamu ikuti itu. Cari misal sampel kamu ada 10 ya. Di 10 itu mana yang paling banyak diverifikasi? Pakai sumber itu. Misal di bank A, bank itu ada 6, pakai 6. Di bank lain ada 5, Pak. Yang 6 yang tertinggi karena menggambarkan diverifikasi tinggi. Nanti di bank itu 5 berarti 5 di IC cuman. Itu lebih bagus seperti itu Mutia. Ya. Ya Mutia ya. Ya, Pak. Saya itu aja Mutia, itu aja yang sebenarnya ada masalah. Oke lah, itu aja. Pak Muklis. Ya, jadi yang penting harus seragam ya Pak ya. Kalau dipecah 2 ya semua 2 gitu ya. Apa Pak? Kalau misalnya revenue-nya dipecah 2. Bank A juga dipecah 2, Bank B juga dipecah 2, Bank C juga dipecah 2. Iya. Ya, oke Pak, baik Pak. Pecah 2. Ya. Karena makin banyak dipecah Pak Muklis ada indeks makin kecil otomatis. Ya, makin tinggi indeksnya. Makin tinggi. Contoh tadi saya ke situ. Ya, oke. Ya, saya rasa kamu ngerti kan ya, Mutia ya. Ya, terima kasih. Ya, itu yang penting ya. Jadi nanti ini kan independen variabelnya nih. Iya. Iya kan? Ya, ini independen variabelnya, nanti independen variabelnya kan keluar. Ya, Mutia ya. Oke, kita catat ya. Ya, Pak. Oke. Silakan Bu Nova. Dari
di proposal di bab 2. Persamaannya berarti yang independennya dikurangin 1 ya. Justru Resistensnya tinggi berarti kan pengaruh diversifikasi terhadap perubahannya tinggi. Nah itu Iya. dianalisis sendiri dengan memasukkan bentar. Yang saya tanyakan diversifikasi keduanya gimana? Persamaan regresinya. Pertama, div nonnya dikeluarin. Iya. Nah, kemudian dicari yang beta satunya di atas 0,38, diregresi sendiri pakai div not. Oke, coba gitu ya. Kalau masukin dua-duanya itu jadi catat tadi semua. Nanti kirim ke saya catatannya ya. Iya, Pak Ansel. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Saya nggak ke sini. Itu ya. Lanjutkan lagi dengan memodifikasi tadi ya, melakukan analisis. Ini nggak terlalu sulit, tapi saya rasa tiga atas itu saya rasa bank-bank tertentu aja tuh. Bank-bank tertentu yang benar bagus, cermati lebih dalam mereka. Apa gitu, kenapa dia bisa lain. Jadi seminar proposal ini terima kasih. Lalu kita